kamu benar mau jadi YouTuber ya? Iya bro, memangnya kenapa? Tidak usah bro, susah sekali jadi YouTuber. Bagian mana susahnya bro? Yang pertama, tentu saja bagian memenuhi syarat untuk monetisasi, di mana kamu harus dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Yang kedua, kamu harus terus upload video. Memangnya tidak capek ya? Ya, itu tantangan yang harus saya lalui kalau mau terjun ke dunia YouTuber. Tapi kamu dapat manfaat apa kalau tidak dimonetisasi? Mending kamu stop jadi YouTuber deh. Kamu seperti Mas Deddy Corbuzier saja. Saya juga pernah lihat Mas Deddy Corbuzier pernah bilang di YouTube untuk stop jadi YouTuber. Tapi beliau juga pesan jika ingin tetap jadi YouTuber, kita harus tahu medan perang kita dan mengukur kemampuan kita untuk berperang di medan tersebut. Jadi, saya langsung saja komen ke Mas Deddy. Benar juga Mas Deddy, tapi saya yang pemula ini tetap mau jadi YouTuber untuk mendapatkan manfaat yang lain dari menjadi YouTubers. Jadi, menurut saya, banyak YouTuber yang belum tahu manfaat menjadi YouTuber selain mendapatkan uang. Bahkan, ada satu manfaat penting yang jarang dibicarakan dan diketahui oleh YouTubers. Memangnya apa? Nah, untuk itulah saya ingin menyampaikan pesan yang penting ini ke YouTubers di seluruh dunia. Yaitu tentang satu manfaat penting dari menjadi YouTubers yang jarang dibicarakan dan diketahui YouTubers. Selamat datang di Pamedas Channel. Jangan lupa like dan subscribe. I have one important message to all YouTubers in the world. Jadi, ada banyak manfaat untuk menjadi YouTuber yang sudah diketahui oleh YouTuber itu sendiri. Ini sesuai yang saya lihat di YouTube ya. Manfaat yang sering YouTuber sampaikan antara lain yaitu yang pertama, untuk berkarya. Di mana seorang YouTuber bebas memberikan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dibagikan kepada orang lain, sekaligus menjadikannya sebagai hobi. Yang kedua, menjadi terkenal. Dengan menjadi YouTuber, pasti kamu akan diketahui oleh banyak orang yang menonton channel kamu. Tentu saja tidak langsung terkenal seperti artis ya, misalnya Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Raditya Dika, atau seperti pemegang subscribe terbanyak seperti PewDiePie, Justin Bieber, Ed Sheeran, dan lain-lainnya. Tapi pelan-pelan ya, mungkin awalnya dikenal oleh tetangga-tetangga hingga satu RT, kemudian pelan-pelan terkenal hingga satu kelurahan, kemudian terkenal sampai satu kecamatan, lalu kabupaten, dan seterusnya hingga terkenal di dunia. Yang ketiga, mendapatkan uang. Nah, ini manfaat yang sering dibicarakan dan selalu menjadi tujuan orang menjadi YouTuber. Banyak orang menjadi YouTuber hanya untuk mendapatkan uang. Memang benar hampir semuanya. Tapi, usahakan manfaat ini kalian simpan di tujuan kalian yang paling terakhir. Supaya kalau tidak dimonetisasi kalian tidak stres atau bahkan menjadi gila. Yang keempat, konten kita membantu banyak orang. Sebagai YouTuber,
kita berjasa dalam memberikan pengetahuan, informasi, dan motivasi kepada penonton di YouTube. Manfaat yang satu ini sangat dirasakan oleh hampir semua kalangan. Karena YouTube bisa dijadikan sarana pembelajaran, sarana untuk seminar, hingga live streaming. Dan tibalah kita untuk mengetahui manfaat yang jarang diketahui oleh YouTuber di seluruh dunia. And what is that? Kenangan. Bagaimana? Benar tidak? Apakah saya salah? Saya tidak pernah mendengarkan manfaat ini dibicarakan oleh YouTuber di seluruh dunia. Mungkin ada, tapi saya jarang melihat atau mendengarnya. Jadi, manfaat kenangan yang saya maksud adalah semua konten yang kita berikan atau upload dapat menjadi kenangan untuk anak cucu kita, bahkan di saat kita tidak ada di dunia ini lagi. It's serious, sangat serius. Coba kita bayangkan 100 tahun yang akan datang lagi, di mana kita sudah tidak ada di dunia ini. Bagaimana keturunan kita mengetahui siapa diri kita dulu sewaktu masih hidup? Ya, mereka bisa melihatnya di foto atau video di smartphone atau laptop. Tapi bagaimana jika smartphone atau laptop mereka error, atau foto video mereka terhapus? Atau apakah Anda jamin foto video itu akan ada terus hingga 100 tahun yang akan datang? Of course, menjadi YouTuber akan menjawab pertanyaan ini. So, Anda bisa menyimpulkan sendiri kan manfaat ini. Sebagai contoh seperti saat ini, mungkin keturunan saya 100 tahun yang akan datang sedang menonton konten YouTube yang ini. Hai cucunya cucu saya, I love you so much. Wah, benar juga ya bro. Urusan monetisasi biar yang terakhir ya. Utamakan agar konten kita bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi kenangan untuk keturunan kita nanti. Ya, benar sekali bro. Bagaimana? Masih mau minta saya untuk stop jadi YouTuber? Hehehe, tidak bro. Saya hanya bercanda. Setelah mendengarkan penjelasanmu tadi, membuat saya ingin jadi YouTuber bro. Silahkan bro, saling mendukung ya.